Memperingati Imlek Nasional 2021, Yayasan Buddha Suci Indonesia bekerja sama dengan pengusaha peduli NKRI dan organisasi lainnya akan memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Relawan Buddha Suci bersatu hati mempersiapkan paket bantuan di Gedung Seci Center, Jakarta Utara. Dalam rangka memperingati Imlek Nasional 2021, Yayasan Buddha Suci Indonesia bekerja sama dengan pengusaha peduli NKRI dan organisasi non-profit lainnya akan memberikan bantuan sosial peduli COVID-19. Bantuan yang akan diberikan antara lain 10.000 ton beras dan 20 juta masker yang akan dikemas dalam 1 juta paket beras dan masker untuk warga prasejahtera yang terdampak pandemi. Pemberian bantuan ini akan dilakukan secara bertahap. Sebanyak 130 ton beras mulai dipasangi stiker dan 5 juta buah masker mulai dikemas oleh para relawan Seci di Seci Center, Jakarta Utara. Ya biasanya kalau kita orang Tionghoa kan kalau Imlek itu kan ada perayaan, apalagi kalau misalnya menjelang Cap Gome gitu kan. Cuman karena hari ini karena pandemi, jadi kita semua alokasikan perayaan itu ke sumbangsi ke sesama kita gitu. Harapannya semoga dengan ini kita juga masyarakat yang lain juga bisa merasakan bahwa kita juga sebenarnya prihatin dengan pandemi ini, bisa berbagi. Mungkin beras ini nggak seberapa ya, tapi bisa membantu mereka untuk melewati pandemi ini. Relawan Seci bersatu hati untuk mempersiapkan paket bantuan ini demi terlaksananya pembagian paket bantuan yang rencananya akan mulai disalurkan di wilayah Jabodetabek. Salah satu relawan yang ikut bersumbangsi adalah Sutomo. Relawan wilayah Tangerang ini dengan sigap membantu pengemasan masker. Dengan begitu memberi saya kesempatan untuk berbuat kebajikan, untuk melatih diri saya, agar saya selalu mempunyai cinta kasih untuk semua makhluk. Dengan adanya bantuan ini, ya setidak-tidaknya mengurangi beban orang yang kurang mampu untuk ya walaupun sedikit, tapi intinya untuk menggerakkan yang lebih besar gitu, agar ada masyarakat yang ada punya kemampuan atau rezeki yang lebih bisa tergerak hatinya. Nantinya proses penyaluran keseluruhan bantuan sosial peduli COVID-19 ke masyarakat ini juga akan melibatkan personil dari TNI dan Polri. Irawati Ridwan Maulana, DAI TV. Ya, pemirsa, hari ini relawan Yayasan Buddha Suci bersama pengusaha peduli NKRI dan organisasi lainnya melakukan aksi pembagian paket bantuan sosial kepada warga terdampak COVID-19. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana jalannya pembagian paket bantuan ini, kita telah terhubung dengan Riki Budiman selaku relawan Buddha Suci Indonesia yang berada di lokasi saat ini. Selamat siang, Pak Riki Budiman. Selamat siang. Pak Riki Budiman, boleh cerita sedikit bagaimana saat ini proses pembagian yang berlangsung di tempat Pak Riki Budiman saat ini berada, Pak? Ya, ini kan kita namakan Kampung Tangguh ya, Kampung Merah Putih ya, di mana di sini kan banyak yang terdampak COVID juga dan banyak yang di PHK. Jadi kita memberikan bantuan kepada semua orang yang membutuhkan bantuan ini gitu. Baik, ini kan kemudian bantuan ini cukup besar, yaitu kurang lebih secara keseluruhan begitu ya, ada 10.000 ton beras, kemudian juga ada 20 juta masker. Bagaimana kemudian proses penggalangan bantuan ini dilakukan dan siapa saja kemudian yang terlibat untuk turut bersumbangsi begitu untuk membantu sesama, Pak Riki? Ini dari semua pengusaha yang mana waktu itu menghadap Presiden untuk bersilaturahmi dalam Imlek. Yang mana waktu itu Presiden memberitahu kepada para pengusaha bahwa ekonomi kita ini masih minus 2,9. Bagaimana caranya untuk membangkitkan semua supaya ekonomi ini bangkit kembali. Terutama di daerah kota-kota di Jawa, Pulau Jawa maksudnya, yang mana banyak yang terdampak COVID dan PHK, termasuk yang isolasi segala, gitu. Baik, untuk bantuan sendiri yang dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan,
hanya beras kemudian dan masker saja atau ada beberapa sembako lain yang juga disertakan dalam paket bantuan tersebut, Pak Riki? Untuk kali ini kita utamakan beras 10 kilo per keluarga dan masker 20 lembar. Oke, jadi setiap keluarga akan mendapatkan paket bantuan tersebut begitu ya, 10 kilo beras dan juga 20 lembar masker begitu ya. Nah, ini kan Betul. ada banyak kemudian penerima bantuan. Bagaimana proses screening yang dilakukan atau asesmen yang dilakukan oleh relawan Buddha Seci? Kita bersama-sama dengan organisasi lainnya seperti Atagraha Peduli, Permabudi, Inti, PT, ya, dan yang lain-lainnya ya. Kita bekerja sama bersatu dan kita bekerja juga dengan 3 pilar, TNI, Polri, dan Pemda. Dengan ini kita bagi per wilayah. Jadi umpamanya Jakarta Pusat. Nah, hari inilah kita mulai soft openingnya di Jakarta Pusat. Karena kita mulai dari sini, nanti kita besok tanggal 27 kita ke utara dan berlanjut terus sampai nanti ke Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu sih. Oke, berarti tidak hanya di Jakarta, ada di beberapa provinsi lain begitu di Pulau Jawa yang nanti juga akan mendapatkan bantuan begitu ya, Betul. Pak Riki. Untuk protokol Betul. kesehatan saat pelaksanaan seperti apa yang kemudian diterapkan oleh teman-teman relawan, Pak Ya, Riki? kita itu 3M ya. Cuci tangan, jarak dan pakai masker. Oke, jadi karena tadi juga tidak hanya dari relawan Buddha Seci saja, ada beberapa stakeholder juga yang turut terlibat, TNI Polri, kemudian dari lembaga organisasi lainnya, kemudian meringankan begitu ya, lebih mudah kemudian untuk bisa menerapkan protokol kesehatan dan lebih mudah untuk bisa membagikan ke masyarakat yang membutuhkan gitu ya. Nah, sejauh ini respon masyarakat dengan adanya bantuan yang disalurkan oleh teman-teman relawan dan juga Persatuan Pengusaha NKRI ini seperti apa respon penerimanya, Pak Riki? Penerima itu sangat-sangat berterima kasih, yang mana dalam lagi kebutuhan kita membantu mereka, gitu, Pak. Oke, ada cerita atau harapan mungkin dari mereka yang kemudian juga di-sharing atau diceritakan kepada relawan? Ya, ini hari kan kita baru mulai. Mungkin nanti masih kita tanyakan dari kesan-kesan mereka. Mungkin nanti kita akan lanjutkan sharingnya lagi, gitu. Oke, baik. Nah, saat ini kan berada di Jakarta Pusat ya. Betul, Selanjutnya Jakarta Pusat. nanti akan keliling kemana dalam waktu dekat ini, Pak Riki? Kita ke Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur. Oke, ini di hari yang sama atau nanti akan dibuat setiap minggu kegiatannya? Betul, setiap minggu kita bikin jadwal semuanya, jangan sampai bentrok begitu. Karena kita kan relawan juga kalau hari-hari kerja kan pada kerja. Jadi kita ambilnya di hari Sabtu dan Minggu. Oke. Kemudian sebagai penutup, Pak Riki, apa harapan relawan dari bantuan Imlek ya sebetulnya dengan tema Imlek kali ini gitu. Ada tidak kemudian doa dan juga harapan yang disematkan dari bantuan ini? Ya, dengan bantuan ini semoga bisa membantu pada orang yang membutuhkan dan supaya mereka bisa bertahan hidup, ya, karena banyak yang di PHK dan kehilangan pekerjaan. Itu satu. Kedua, banyak yang kena isolasi, mereka juga akhirnya nggak bisa kerja. Dengan bantuan itu sangat-sangat membantu untuk mereka semuanya. Oke, baik. Pak Riki Budiman, terima kasih sudah berbincang, meluangkan waktu berbincang di Halo Indonesia. Dan juga semoga bantuan ini bisa dirasakan oleh masyarakat dan bermanfaat, terutama saat kita menjalani masa-masa krisis ekonomi, krisis kesehatan, seperti pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih, Pak Riki. Terima kasih, Kanen. Ya, pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang waspada klaster baru COVID-19 saat banjir. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.